Halo YouTube, perkenalkan nama saya Krisna Ardityana dari kelas SMH NIM 21965. Seperti yang kalian ketahui, video intro tersebut adalah video saya yang saya gunakan pada video tugas kuliah pertama, dan hingga video ini dibuat, saya masih menggunakan video yang sama. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai kegunaan remote sensing dalam mengatasi kebakaran hutan. Jika Anda belum menonton video tersebut, harap ditonton terlebih dahulu supaya Anda paham mengenai remote sensing ini. Dan pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai resolusi remote sensing. Sedikit penjelasan mengenai konsep remote sensing. Menurut Swain dan Davis, resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Dalam bidang penginderaan jauh, terdapat 4 konsep resolusi yang sangat penting, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Resolusi layar pun memegang peranan penting ketika berkaitan dengan praktik pengolahan citra. Bukan citra yang itu. Resolusi remote sensing dapat menghasilkan informasi yang berguna. Sederhananya, resolusi berfungsi sebagai penentu kualitas gambar. Semakin tinggi suatu resolusi, maka semakin bagus kualitas gambarnya. Sebaliknya, semakin rendah suatu resolusi, maka semakin buruk kualitas gambarnya. Kita masuk ke resolusi spasial. Resolusi spasial yaitu ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Pada data digital, resolusi di lapangan dinyatakan dengan piksel. Semakin kecil ukuran terkecil yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor, berarti sensor itu semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Resolusi spasial yang baik dikatakan resolusi tinggi atau halus, sedangkan yang kurang baik berupa resolusi kasar atau rendah. Aduh, ini kenapa pula ada motor lewat? Dalam menentukan range resolusi, ada 3 tingkat ukuran resolusi yang perlu diketahui, yaitu resolusi spasial tinggi, berkisar 0,6 sampai 4 meter. Resolusi spasial menengah, berkisar antara 4 sampai 30 meter. Dan resolusi spasial rendah, berkisar 30 sampai 1000 meter. Beberapa contoh satelit bumi yang mempunyai resolusi spasial adalah Landsat, yaitu 15 meter pada mode pankromatik dan 30 meter pada mode multispektral. Spot, 10 meter pada mode pankromatik dan 20 meter pada mode multispektral. Iconos, 1 meter pada mode pankromatik dan 4 meter pada mode multispektral. Kita masuk ke resolusi spektral, yaitu lebar dan banyaknya saluran yang dapat diserap oleh sensor. Semakin banyak saluran yang dapat diserap dan semakin sempit lebar spektral tiap salurannya, maka resolusi spektralnya akan semakin tinggi. Resolusi spektral ini berkaitan langsung dengan kemampuan sensor untuk dapat mengidentifikasi objek. Resolusi spektral sensor yang spesifik menentukan jumlah band spektral, di mana sensor dapat memilih radiasi yang direfleksikan atau dipantulkan. Tetapi jumlah band bukanlah hanya aspek yang penting dari resolusi spektral. Resolusi spektral dapat dibedakan atas resolusi spektral tinggi yang berkisar antara 220 band, resolusi spektral sedang berkisar antara 3 sampai 15 band, resolusi spektral rendah berkisar antara kurang dari 3 band. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu resolusi spasial merupakan ukuran piksel minimum yang ditangkap oleh sensor, sedangkan resolusi spektral yaitu berupa banyaknya kanal yang ada dalam satu sensor. Berlanjut ke resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik adalah ukuran sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek oleh permukaan bumi. Karakteristik radiometrik menggambarkan isi informasi aktual dalam sebuah citra selain susunan piksel yang menggambarkan struktur spasial dari citra.
Setiap waktu citra diperoleh dengan film atau dengan sensor, besarnya sensitivitas dari energi elektromagnetik akan menentukan resolusi radiometriknya. Resolusi radiometrik pada sistem pencitraan menggambarkan kemampuan untuk membedakan perbedaan energi yang sangat kecil atau jumlah energi yang diperlukan untuk meningkatkan sebuah piksel dengan satu level nilai. Sensor dengan resolusi radiometrik lebih halus akan lebih sensitif untuk mendeteksi perbedaan yang kecil energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan bumi. Resolusi temporal ialah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama. Satuan dari resolusi temporal ialah jam atau hari. Contohnya ialah satelit IKONOS, resolusi temporalnya adalah 3 hari. Satelit NOAA, resolusi temporalnya 12 jam, dan satelit Landsat 8, resolusi temporalnya ialah 30 hari. Landsat 8 memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan IKONOS, sedangkan IKONOS memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan NOAA. Dan itu tadilah penjelasan saya mengenai resolusi remote sensing. Apabila Anda kurang paham, silakan Anda ulang videonya dan tonton sekali lagi. Dan apabila masih belum paham juga, mungkin Anda yang tidak bisa mencerna kata-kata saya tadi, silakan cari referensi lain agar Anda bisa paham. Sekian saja video dari saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe apabila belum, berikut dengan tombol lonceng. Share video ini ke seluruh media sosial Anda agar saya merasa senang. Dan terima kasih telah menonton.